Kembali lagi bersama dengan kami dalam Coffee Talk bersama Ketua POGI, Dr. Marzuki Sayuti, SPOGK. Dokter, Ya. boleh dijelaskan apa saja manfaat vaksinasi bagi ibu hamil? Apakah benar vaksinasi bagi ibu hamil itu bisa mewariskan antibodi kepada bayi yang masih dalam kandungannya, dok? Ya. Jadi kan secara prinsip bahwa vaksin itu kan merangsang terbentuknya antibodi. Ya. Ya, yang pertama memang perlindungan itu kita tujukan untuk ibu hamil itu sendiri. Ya, jadi dengan divaksin yang kita tahu itu merupakan suatu virus yang sudah dilemahkan dan tidak berbahaya begitu, dan pada proses mekanismenya dia akan merangsang daya tahan tubuh atau imun dalam tubuh, membentuk antibodi sehingga tubuh kita bisa melindungi terhadap kalau misalnya ada virus yang masuk. Jadi yang jelas bahwa vaksin itu penting dan sangat baik efeknya terhadap perlindungan ibu hamil itu sendiri apabila kalau terpapar atau masuk infeksi COVID-19. Nah, kita ketahui bahwa orang yang sudah divaksin pun tetap tidak terhindar dari dari infeksi virus. Nah, akan tetapi kalau seseorang yang sudah divaksin itu tentunya dia mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Daya tahan tubuh dalam hal ini antibodi, zat untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga kalau dia terpapar dia tidak akan bertambah berat. Ya, karena kita ketahui bahwa infeksi COVID-19 ini gejalanya bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, bahkan sampai harus masuk ICU, bahkan sampai bisa mengancam jiwa kan gitu ya. Nah, jadi diharapkan dengan terbentuknya antibodi akibat vaksinasi ini akan memperkuat daya tahan tubuh ibu hamil itu untuk melawan virus apabila dia terinfeksi. Itu satu. Yang kedua, manfaat yang lain adalah karena pembentukan antibodi ini sebetulnya sama seperti vaksin-vaksin yang lain. Ya, kita ketahui bahwa vaksin untuk ibu hamil ini kan ada imunisasi TT, ya. Tetanus toksoid. Kemudian ada juga vaksin-vaksin yang lain yang hepatitis juga ada ya, dok ya? Hepatitis. Nah, pada dasarnya vaksin yang merangsang pembentukan antibodi itu dia bisa melewati sawar plasenta, bisa melewati aliran darah ke bayi, sehingga bayi itu akan mendapatkan antibodi antibodi yang instan begitu ya. Jadi seperti kayak ibu itu menurunkan pertahanannya ke bayi ya. Jadi tidak perlu lagi bayi membentuk antibodinya sendiri, tapi dia sudah mendapatkan antibodi dari ibunya. Jadi saat lahir nanti si bayi ini lebih ya, sehat, lebih kuat ya, dok? Ya, Imunnya betul. lebih kuat ya, dok? Imunnya lebih kuat karena sudah dialirkan dari darah ibu melalui plasenta tadi. Ya. Baik, dok. Sedemikian penting vaksinasi bagi ibu hamil. Lalu bagaimana upaya-upaya percepatan agar ibu hamil yang jadi sasaran di Lampung ini bisa tervaksin dalam waktu secepatnya, dok? Ya, yang pertama saya kira memang upaya kita baik itu dari POGI atau dari stakeholder, dari pemerintah daerah atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang lain itu sangat berperan dalam untuk membantu sosialisasi. Ya, sosialisasi betapa pentingnya vaksin ini untuk perlindungan terhadap ibu hamil. Ya, dasarnya yang seperti kita katakan tadi bahwa ibu hamil memang rentan terhadap infeksi dan rentan terhadap pemberatan. Ya, sehingga sosialisasi yang dilakukan selama ini diharapkan akan meyakinkan para ibu hamil, bahkan para suami mungkin ya, karena kadang-kadang yang takut dan tidak membolehkan atau masih ragu-ragu itu pasangannya atau keluarganya begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan sosialisasi baik itu melalui pencanangan yang sudah kita lakukan atau melalui seperti ini, media sosial ya. Jadi terima kasih kepada Lampung Pos yang sudah memediasi, memberikan fasilitas ini. Dengan ini kita menyatakan bahwa memang vaksin itu aman ya, apapun basicnya,
vaksin yang ada itu aman untuk ibu hamil, gitu ya. Nah, yang kedua, di samping sosialisasi ini tentunya kita juga mengharapkan sentra-sentra vaksin itu tidak hanya terpusat di satu tempat. Ya, kita harapkan juga nanti vaksin ini bisa dilakukan di tingkat yang paling bawah. Semestinya di posyandu begitu sudah bisa dilakukan karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya. Hanya memang kendalanya kita ini masih terkendala masalah pelaporan. Ya, karena diharapkan bahwa vaksin yang keluar, vaksin yang digunakan itu terlaporkan dengan baik. Ya, sehingga sampai saat ini memang tempat-tempat sentra vaksin itu masih di tempat yang memiliki PCARE. PCARE itu adalah pelaporan, ya, untuk pelaporan imunisasi yang terpusat di Kementerian Kesehatan. Ya, jadi itu yang jadi kendala sebetulnya. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti ada koordinasi yang baik antara sentra-sentra vaksin dengan tempat-tempat pelayanan-pelayanan kesehatan yang lebih bawahnya lagi, sehingga cakupan akses masyarakat terhadap vaksinasi ini akan lebih mudah. Baik, Dok. Mengenai upaya lain pencegahan COVID-19 pada ibu hamil, selain vaksinasi, kira-kira apa lagi, Dok, upaya yang bisa ditempuh agar ibu hamil lebih aman menjalani kehamilan selama masa pandemi ini, Dok? Ya, yang pertama memang tidak ada lain. Pertama kita menaikkan imun, ya, menaikkan daya tahan tubuh kita. Ya, jadi di mana ada tubuh yang sehat, tentu jiwa kita juga sehat, ya. Dan ini hubungannya juga dengan daya tahan fisik. Ya, jadi artinya ibu hamil itu adalah suatu kondisi yang mana dia membutuhkan asupan gizi, mengandung makanan yang lebih banyak dibandingkan masyarakat secara umum. Jadi pertama tentunya gizi ibu hamil harus baik. Ya, gizi ibu hamil harus baik. Yang itu tadi akan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kemudian yang kedua tentunya harus hidup sehat. Ya, hidup sehat, menjaga protokol kesehatan yang saat ini kita sudah laksanakan, sudah kerjakan. Jadi hampir sama seperti perilaku kita, ibu hamil pun hampir sama dengan yang lain, ya. Jadi kalau misalnya tidak perlu sekali untuk keluar rumah, kalau bisa memang tidak keluar rumah begitu. Karena itu yang paling aman itu adalah di rumah sebetulnya. Yang kedua, ya, untuk pasangan suami-suami juga bisa menjadi kontributor terhadap keluarganya untuk penularan COVID-19 ini apabila dia juga tidak menjaga dirinya terhadap kemungkinan penularan di luar. Ya. Mungkin itu, ya. Baik, terima kasih atas pencerahannya, Dok, yang sangat komprehensif hari ini. Kita sampai pada penghujung acara. Terima kasih, Dokter, atas kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam acara mendatang. Amin, sama-sama. Sukses dan tetap sehat ya, Dokter. Amin, amin. Sama-sama, Mbak Natalia. Ya. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali suntik vaksin, 2 jiwa terlindungi dan banyak jiwa terproteksi. Percepat vaksinasi ibu hamil demi mengoptimalkan perlindungan bagi keluarga dan generasi mendatang yang akan dilahirkan dari rahim seorang ibu. Sampai jumpa pemirsa pada Coffee Talk pekan depan. Saya Delima Nataliana Pitupulu beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan 5M. Dan sampai jumpa.